Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya sehat ya. Baik, hari ini kita tidak bertemu lewat Zoom, namun lewat video pembelajaran. Semoga anak-anak bisa memahaminya ya. Baik, hari ini masih tetap dengan materi yang kemarin, yaitu materi lingkaran ya. Ini kita bahas kembali. Nah, unsur-unsur lingkaran itu kamu coba perhatikan gambar yang di samping yang berwarna biru ya. Ini, nah titik O ya titik O ini atau yang tengah ini disebut dengan pusat lingkaran. Nah, lalu ada lagi garis seperti ini. Nah, ini disebut apa? Nah, yang ini disebut adalah ADB ya, atau ABD. Nah, dari O ke A, dari O ke D, dari O ke B ini disebut adalah jari-jari lingkaran ya, dari titik pusat hingga ke A. Minggu lalu kita sudah pelajari ya. Selanjutnya ada lagi sebuah garis ya, kita hubungkan A ke D ya, lalu C ke B kita hubungkan ya. Ini ketika kita hubungkan seperti ini disebut dengan ini ada AD, lalu BC, lalu AB yang ini disebut adalah tali busur ya. AD, CB atau BC ya. Ini disebut dengan tali busur. Selanjutnya, nah sementara AB yang di sini yang melampaui titik pusat ini disebut dengan diameter ya, dari C ke, kalau kita tarik garis ya, dari C sampai ke sini kita misalkan F, ini disebut dengan diameter ya. Selanjutnya O ke E. Nah, ada sebuah tali busur, lalu sebuah jari-jari, ditarik garis ini ya, tegak lurus. Nah, tegak lurus ini disebut dengan apotema ya, dari O ke E. Tegak lurusnya disebut apotema ya. Ingat, satu buah tali busur dan satu buah jari-jari dihubungkan, lalu tarik garis dari titik pusat menuju tali busur yang tadi, maka ini disebut dengan apotema ya. Selanjutnya ada lagi. Nah, sedangkan yang selanjutnya adalah B ke C, tarik tali busur satu, lalu sebuah ini namanya apa ya, yang ini melengkung ini kemarin kita bahas apa ya? Yuk dijawab ya, dijawab dalam hati. Nah, ini disebut dengan busur lingkaran ya, ini disebut dengan busur. Jadi ada sebuah tali busur, lalu sebuah busur diarsir yang berwarna pink ini disebut dengan tembereng. Ingat ya, tali busur lalu sebuah busur diarsir, arsiran inilah yang disebut dengan tembereng. Selanjutnya ada dua buah jari-jari ya. Kita misalkan dari A ke O, dari O ke C, lalu kita arsir, maka ini disebut dengan arsiran ini disebut dengan juring. Selanjutnya, nah ini sudah ya. Nah ini tadi sudah A ke C, B ke F, ya ini disebut dengan busur lingkaran ini yang tadi saya sebutkan. Nah, sekarang kita akan membahas keliling lingkaran. Tadi sudah kita bahas unsur-unsur lingkaran. Hari ini kita akan membahas keliling lingkaran ya. Nah, keliling lingkaran itu yang mana sih, Mem? Keliling lingkaran itu adalah busur yang tadi, lengkungan-lengkungan sehingga membentuk sebuah lingkaran. Lengkungan inilah yang disebut dengan keliling lingkaran yang membentuk sebuah bangun, yaitu bangun lingkaran ini yang disebut dengan keliling lingkaran. Jadi dari titik A yang ini terus kita tarik sehingga membentuk lingkaran. Nah, lengkungan inilah yang disebut dengan keliling. Dan rumusnya adalah 2πr atau πg. PR ini apa? R ini apa? R ini tadi sudah kita sebutkan bahwa itu adalah jari-jari. Ya, ini jari-jari, sementara D ini adalah diameter, yaitu dari titik sini ya, lengkungan yang pertama atau busur yang ini kita tarik garis melampaui
titik pusat. Nah, ini disebut dengan diameter ya. Atau diameternya ini 2 kali dari jari-jari. Jadi ada 2 rumus keliling lingkaran yaitu 2πr atau gunakan πd. Pi itu ada 2 ya, ini sudah permanen yaitu 3,14 atau 22/7. Nanti kita akan buktikan mengapa Pi itu 3,14 dan juga 22/7. Di pembelajaran selanjutnya kita akan buktikan ya. Nah, sedangkan luas lingkaran itu rumusnya adalah πr kuadrat. Nah, luas itu yang mana sih, Mem? Luas itu yang diarsir ini ya, yang diarsir atau yang berwarna kuning. Ini disebut dengan luas lingkaran ya. Luas lingkaran juga ada 2 rumus yaitu πr kuadrat atau seperempat πd kuadrat. Nah, kok bisa berbeda sih ada 2 rumusnya? Iya. Kamu boleh memilih, apakah saya boleh hanya pilih PR kuadrat saja tanpa menggunakan seperempat PD kuadrat? Boleh ya. Kamu gunakan rumus yang manapun, yang jelas kamu pilih salah satu di antara rumus yang ini ya. Nah, ingat Pi-nya selalu menggunakan 2, boleh 3,14 atau 22/7. Nah, di sini saya akan menyampaikan bahwa sebaiknya atau alangkah lebih baiknya kamu gunakan Pi-nya 22/7 ketika R-nya dapat dibagi 7 ya. Dapat dibagi 7. Misalnya nih 7, R-nya 7, 3,5, 10,5, 14. Supaya apa? Supaya ketika kamu menyelesaikan bisa kamu sederhanakan. Nah, untuk 3,14 kamu gunakan di luar dari pembagian 7 ya. Jadi boleh 10, 5, kamu gunakan Pi 3,14. Demikian. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh ya. Contoh yang pertama. 2 buah lingkaran diketahui diameternya masing-masing 14 dan juga 20 cm. Tentukan keliling dan luasnya. Nah, mari kita perhatikan pembahasan. Nah, ingat D-nya ini 14. Otomatis jari-jarinya 7. Dari mana? Ingat, diameter itu setengahnya jari-jari. Sehingga ketika kamu bagikan 14 bagi 2, hasilnya 7. Sehingga jari-jarinya adalah 7 atau setengah dari diameter. Ya. Nah, kita gunakan keliling. Kamu terserah menggunakan K1 atau K2 ya. Nih, kita gunakan yang 2πr1 atau keliling yang pertama atau rumus yang pertama. 2 kali 22/7 kali 7. Mengapa kita pilih 22/7? Karena diameternya atau jari-jarinya dapat dibagi 7. Nah, ini yang tadi yang saya sebutkan. Kenapa kita gunakan itu supaya lebih memudahkan menyelesaikannya ya. 7 dengan 7 kita coret ya. 7 bagi 7 hasilnya 1 sehingga tidak perlu dikalikan di penyelesaian berikutnya. Maka 2 kali 22 hasilnya 44 cm. Ingat, keliling itu tidak menggunakan kuadrat ya. Kuadrat atau kubik itu hanya untuk luas dan juga volume ya. Sedangkan keliling adalah cm saja. Itu sama dengan panjang, tinggi, dan selanjutnya. Nah, sekarang kita mencari luas dari diameter yang 14 tadi. Kamu gunakan cara 1 atau cara 2. Nah, di sini saya memilih PR kuadrat ya, supaya memudahkan saya untuk kita untuk menyelesaikannya. PR kuadrat 22/7 kali 7 kali 7. Ingat, R kuadrat berarti 7-nya diulang sebanyak 2 kali. Mengapa 2 kali? Karena di sini R pangkat 2, maka diulanglah 2 kali. Sehingga 7 dengan 7 kita coret, maka tersisa 22 kali 7. Maka hasilnya adalah 154 cm kuadrat. Ini tadi ya, luas. Selanjutnya, nah di pembahasan kedua, diameternya 20 otomatis jari-jarinya 10 ya. Kalau diameternya 20 maka setengahnya 10 ya. 20 bagi 2 kan 10 sehingga jari-jarinya 10. Nah, di sini saya memilih Pi-nya 3,14. Mengapa? Karena di luar dari pembagian 7. Sehingga 2 kali 3,14 kali 10 maka hasilnya adalah 2 kali 31,4. Maka 2 kali 31,4 hasilnya 62,8 cm gitu ya. Selanjutnya,
luasnya sama, pi R kuadrat 3,14 kali 10 kali 10, 10 kali 10, 100 ya. Maka 3,14 kali 100 hasilnya 314 cm kuadrat. Nah, sama seperti ini ya. Ini sama saja. Nah, sekarang silakan anak-anak kamu mengerjakan latihan soal yang berikut ini sama seperti contoh soal yang sudah saya sampaikan atau yang sudah kita bahas. Nah, di sini ada contoh atau latihan satu ya. Silakan kamu cari kelilingnya dan juga luasnya, di mana nanti jawabannya kirim ke WhatsApp-nya Bu Irma ya. Baik, demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Bila ada hal-hal yang mungkin tidak kamu pahami, silakan nanti tanyakan ke saya. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. God bless you.